Shalom anak-anak, PCB kita kali ini temanya adalah hati-hati. Tanda seru yang kalian lihat ini adalah tanda peringatan supaya orang berhati-hati. Hati-hati bisa kita terapkan di mana saja. Salah satunya adalah ketika ada di jalan raya. Menggunakan jalan raya harus berhati-hati. Kita lihat jalan kadang diberi tanda-tanda, garis putus-putus, garis sambung, dan zebra cross, garis-garis pendek untuk menyeberang jalan. Mengapa demikian? Sebab pengguna jalan tidak hanya satu orang tetapi banyak, perlu diatur supaya aman dan nyaman. Kita juga melihat ada lampu traffic light di perempatan jalan atau pertigaan jalan, berguna untuk mengatur supaya lalu lintas berjalan lancar. Siapa dulu yang berjalan dan siapa dulu yang berhenti. Kita perhatikan video berikut ini, bagaimana kita harus berhati-hati di jalan raya. Berhati-hati ketika melintas. Tunggu hingga bas pergi. Pandang kanan, kiri, kanan. Pakcik, saya belum turun lagi. Hah? Betul punya budak. Kau tidur ke? Ingat. Nah, penting sekali bukan kita berhati-hati di jalan raya untuk keselamatan kita. Oleh sebab itu perhatikan baik-baik setiap tanda yang kita jumpai di jalan raya. Kemudian berhati-hati juga bisa kita lakukan ketika di luar rumah, di tempat wisata, tempat rekreasi. Salah satunya ketika kalian main di kolam bola. Hati-hati karena yang menggunakan kolam bola itu banyak, dengan kesehatan yang berbeda-beda, dan kadang-kadang ada debu yang ada di sana. Hati-hati memegangnya, dan kita harus tahu membersihkan diri setelah bermain di kolam bola. Kita juga harus berhati-hati ketika jalan-jalan di mall. Meskipun kita bersenang-senang, rekreasi, menikmati pemandangan indah di mall, kita harus hati-hati. Perhatikan lantai yang kita lewati. Mungkin ada tanda-tanda seperti ini, seperti di sekolah kita. Kalau ada lantai yang basah, berhati-hatilah melewatinya, atau mungkin kita bisa mencari jalan yang lain. Kalau kita naik eskalator, perhatikanlah, peganglah pada pegangan yang benar, dan jangan bermain-main di eskalator ya. Akan terjadi bahaya kalau kita mengabaikan petunjuk, mengabaikan aturan-aturannya. Nah, ini yang viral hari-hari ini di dunia medsos, yaitu wisata makan, menikmati makan di tengah sungai. Anak-anak, siapa yang pernah? Teacher sarankan kalian berhati-hati ya. Mungkin kalian penasaran, orang tua kalian penasaran, seperti apa sih rasanya makan di tengah sungai? Bayangkan jika tiba-tiba terjadi banjir, air itu datang dari daerah yang lain dan mengalir cepat. Bisa bayangkan bahayanya. Atau ada binatang-binatang liar yang sedang ada di dalam aliran air sungai itu, ular, kecoa, dan lain sebagainya. Kata jorok sekali. Itu bukan tempat makan yang tepat menurut teacher. Tapi kalau kalian penasaran, orang tua kalian penasaran dan pernah mencoba, teacher sarankan berhati-hatilah. Sebab itu bahaya. Kita tidak menikmati makan yang nikmat, malah hati kita penuh dengan kekhawatiran. Oleh sebab itu lebih baik saran teacher nggak usah dicoba. Ketika kalian ikut wisata di alam terbuka, hiking, climbing, naik gunung, atau camping di lingkungan yang terbuka, hati-hatilah, jangan suka menyendiri, berjalan sendiri terpisah dari rombongan atau kelompok. Sebab ketika ada bahaya, kalian akan kesulitan menghadapinya sendiri. Berhati-hatilah supaya kalian tidak tersesat di hutan. Jangan mengikuti keinginan untuk mengetahui segala sesuatu tanpa perhatikan sekelilingmu. Berhati-hatilah.
Nah, kalau tadi kita belajar berhati-hati di dunia luar rumah kita juga perlu berhati-hati di dalam rumah, lingkungan sekitar rumah. Kalau kalian lihat alat berkebun ini, jangan asal memegangnya, jangan asal menggunakannya. Hati-hatilah menggunakannya dengan pendampingan orang tuamu. Demikian juga dengan alat-alat dapur ini, jangan asal pakai. Kamu boleh menggunakan itu asal ada orang dewasa yang mendampingimu. Jika tanganmu belum terampil, akan membahayakan dirimu sendiri. Dan jika engkau menemukan lubang stop kontak seperti ini, jangan pernah mencoba memasukkan jarimu di lubang itu, sebab ada aliran listrik di dalamnya. Kita akan tersetrum, bahaya. Hati-hati juga harus kita lakukan ketika kita mengerjakan soal tes, ujian, atau ulangan. Kalau kita tatap muka, pasti ada yang mengawasi kita. Hati-hatilah, bacalah soal dengan teliti dan kerjakan dengan baik. Jangan mencontek, sebab Tuhan mengawasi kita. Hati-hatilah mengerjakannya. Berhati-hati ternyata sikap yang sangat penting sekali. Mengapa? Karena dengan hati-hati kita bisa beruntung dan berhasil. Seperti firman Tuhan di dalam Yosua 1 ayat 8. Kalian bisa baca, buka Alkitabnya, temukan kata hati-hati di sana. Tuhan pun menginginkan kita berhati-hati dalam segala hal. Karena dengan demikian, perjalanan kita akan berhasil dan beruntung. Kita akan aman dan melewati hari demi hari dengan sukacita. God bless you.